Saat mengunjungi mereka, ia pertama kali bertemu dengan sosok perempuan yang sangat tinggi dengan tawa terkekek menyeramkan. Lantas ia menceritakan kepada kakek dan neneknya tentang perempuan tinggi dengan tawa yang melengking itu. Dan tak disangka-sangka setelah mendengar cerita itu, kakek dan neneknya sangat panik. Hal itu disebabkan karena sudah menjadi rahasia umum bagi warga setempat bahwa setiap ada pemuda yang diincar oleh Hachisaku sama akan tewas dalam hitungan hari. Hai Sobat Rangers, kembali lagi bersama Rangers Masa Kini, channel informatif yang akan menayangkan video-video menarik untuk menghibur kamu sekaligus menambah wawasan dari seluruh dunia. Sobat Rangers, penampakan makhluk misterius selalu menimbulkan tanda tanya besar tentang kebenarannya. Meskipun jarang ditemui sosoknya secara langsung, namun banyak juga yang mempercayai keberadaan dari makhluk-makhluk misterius ini. Bahkan beberapa kisah dari makhluk misterius ini sudah beredar di kalangan masyarakat sejak zaman dahulu. Nah Sobat Rangers, di video kali ini, Rangers Masa Kini ingin mengajak kamu untuk bertemu dengan makhluk-makhluk menyeramkan yang hanya keluar pada malam hari. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like video ini dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa langsung dapat notifikasi video-video misteri lainnya. Oke deh Sobat Rangers, tanpa berlama-lama lagi, ini dia videonya. Tak Van Dren. Sobat Rangers, cerita mengenai kemunculan sosok misterius yang kerap disebut sebagai Tak Van Dren merupakan sebuah kisah misteri dari Skandinavia. Makhluk misterius itu dikabarkan pernah terlihat oleh seorang pemuda pada suatu malam, di mana sang pemuda tersebut melihat sosok mirip lelaki yang sedang berdiri di atas atap bangunan di seberang rumahnya. Namun yang anehnya, sosok misterius itu terlihat seperti memiliki cakar hitam. Dan tak lama kemudian, sosok itu pun melompat ke arah jendela rumahnya. Dan sang pemuda mendapati sosok laki-laki dewasa yang mengenakan pakaian serba hitam sedang berdiri di hadapannya. Dengan mata menyala seperti mata hewan, makhluk mengerikan itu menatap lekat-lekat padanya. Dan tentunya tanpa menunggu lama lagi, sang pemuda pemilik apartemen itu pun melarikan diri keluar dari bangunan tempat tinggalnya itu. Dan sejak saat itu, cerita mengenai sosok misterius dari pelompat atap mulai tersebar di kalangan warga Skandinavia. Wanita tanpa wajah. Sobat Rangers, untuk kamu yang sering pulang malam dengan menggunakan kendaraan umum, terlebih lagi KRL, kamu harus mulai waspada nih sobat. Jangan sampai kejadian ini juga kamu alami. Kejadian mengerikan ini dialami oleh seorang pengawas stasiun di London. Pada suatu malam, ia dibuat ketakutan setengah mati karena ia mendengar suara cakaran dari arah pintu kantornya. Karena pada saat itu perasaannya udah gak enak, ia lalu meninggalkan kantornya dan berjalan melewati peron menuju tangga keluar. Perasaan resah dan takut tentu saja menyelimuti petugas itu. Dan pada saat ia berjalan, ia juga dapat merasakan seseorang yang berjalan di belakang mengikutinya. Dan dengan berat hati, petugas itu lalu menengok ke belakang dan terkejut bukan kepalang. Seorang wanita tanpa wajah berdiri tepat di belakangnya. Dan gak tanggung-tanggung, petugas itu langsung berlari meninggalkan stasiun. Pada keesokan harinya, ketika ia mulai masuk bekerja lagi, ia menceritakan kejadian mengerikan semalam kepada rekan-rekan kerjanya. Dan yang mengejutkannya, ternyata mereka juga pernah melihat penampakan dari perempuan tanpa wajah. Waduh, ngeri juga ya sobat. Usut punya usut, kisah penampakan itu dikaitkan dengan tabrakan kereta api yang pernah terjadi setelah kereta meninggalkan stasiun Backcountry. Dan dipercayai perempuan tanpa wajah yang menghantui stasiun merupakan salah satu dari korban. Hachisaku sama. Sobat Rangers, makhluk menyeramkan yang hanya keluar pada malam hari selanjutnya berasal dari daratan Asia. Kala itu, seorang penulis terkenal di Jepang sedang berkunjung ke rumah kakek dan neneknya. Saat mengunjungi mereka, ia pertama kali bertemu dengan sosok perempuan yang sangat tinggi dengan tawa terkekek menyeramkan. Lantas ia menceritakan kepada kakek dan neneknya tentang perempuan tinggi dengan tawa yang melengking itu. Dan tak disangka-sangka setelah mendengar cerita itu, kakek dan neneknya sangat panik.
Hal itu disebabkan karena sudah menjadi rahasia umum bagi warga setempat bahwa setiap ada pemuda yang diincar oleh Hachisaku sama akan tewas dalam hitungan hari. Segala cara pun dilakukan untuk mengeluarkannya dari desa itu secepat mungkin. Setelah berhasil keluar dari desa itu dengan selamat, sang penulis mengatakan bahwa ia tidak akan pernah dapat mengunjungi kakek dan neneknya lagi. Bahkan, ia tidak bisa lagi memasuki wilayah itu seumur hidupnya, atau nyawa yang menjadi taruhannya. Monster bercakar hijau. Sobat Rangers, sepasang sejoli bernama Darwin Johnson dan suaminya Chris Lamble dari Gotham, Indiana sempat mengalami kejadian yang takkan pernah mereka lupakan. Kala itu, mereka pergi berenang bersama di Sungai Ohio. Ketika Johnson mulai berenang di kedalaman 4,5 meter dari tepian sungai, tiba-tiba salah satu kakinya ditarik ke dalam air oleh sebuah tangan bercakar panjang. Sontak saja ia meronta-ronta untuk melepaskan kakinya dari cengkraman tangan mengerikan itu. Setelah terlepas dari maut yang mengerikan tersebut, dia mendapati dirinya dipenuhi luka memar dan jejak tangan berwarna hijau. Dan pada akhirnya, Johnson dan Lamble pun memutuskan untuk kembali ke rumah mereka. Beberapa hari kemudian, Johnson dan suaminya dikejutkan oleh kehadiran dari seorang pria yang mengaku sebagai kolonel dari Angkatan Udara. Dan pria itu rupanya meminta mereka untuk merahasiakan insiden yang dialaminya di Sungai Ohio. Jangan-jangan makhluk itu adalah hasil percobaan lab rahasia yang sengaja ditaruh di sungai. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih sobat? Jawab di kolom komentar ya. Elsa Coman. Sobat Ranger, sebuah kisah mengenai pria penculik anak sempat beredar di kalangan warga Spanyol. Sosok menyeramkan yang dikenal dengan sebutan Elsa Coman atau pria karung ini menculik anak-anak di jalanan sekitar Meksiko dan Amerika Latin untuk dijadikan sebagai tumbal. Tapi tunggu dulu sobat, tumbal yang dimaksud bukan tumbal untuk pesugihan ya sobat. Kisah tersebut diawali oleh insiden penculikan anak yang dilakukan oleh seorang pria bernama Ortega. Ortega yang menderita penyakit langka rupanya hanya bisa diobati dengan cara meminum darah dari anak kecil dan mengoleskan lemak tubuh dari anak itu ke dadanya. Dan dengan mengeluarkan uang yang cukup banyak, ia juga membayar seorang tabib untuk membius seorang bocah yang akan dimasukkan ke dalam karung dan dibunuh sebagai tumbal Ortega. Oke deh Sobat Rangers, itu dia makhluk-makhluk menyeramkan yang hanya keluar pada malam hari. Kalau kamu bertemu dengan salah satu dari mereka, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Jawab di kolom komentar ya sobat. Oke deh Sobat Rangers, pembahasan kita kali ini sampai di sini dulu ya. Kalau kamu rasa video ini cukup menarik, kamu bisa share video ini, like, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa langsung dapat notifikasi video-video seru lainnya. Dan kalau kamu punya saran mengenai tema yang lebih menarik untuk dibahas, kamu bisa tulis di kolom komentar ya sobat. Oke deh Sobat Rangers, thank you so much for watching. Never stop curious and keep explore the world with Rangers masa kini.